Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Nur, peserta Latsar CPNS Kabupaten Polili Mandar. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Apa sih itu akuntabilitas? Mungkin masih banyak di antara kita masih bertanya-tanya mengenai akuntabilitas. Begitu banyak persepsi di luar sana mengenai akuntabilitas. Sebenarnya di luar sana sudah banyak orang yang sudah memiliki akuntabilitas, namun belum mampu melakukannya, atau memiliki akuntabilitas namun belum mampu memahaminya. Akuntabilitas sebenarnya sesuatu yang tidak mudah dipahami karena mencakup nilai-nilai kehidupan, apalagi ketika kita mengemban suatu pekerjaan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dalam menjalankan sebuah amanah. Adapun bentuk implementasi nilai-nilai akuntabilitas yang saya lakukan di lingkungan kerja saya di Dinas Sosial Kabupaten Polili Mandar adalah memberi informasi tentang program kegiatan pemberian bantuan baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD dan kriteria calon penerima manfaat. Menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemberian paket bantuan permakanan bagi PMKS kategori rentan atau lanjut usia terlantar dan paket permakanan anak di luar panti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bertema akuntabilitas, yang dimana penerapan nilai-nilai akuntabilitas yang harus diterapkan di lingkungan kerja. Setelah 9 bulan, saya berada di lingkungan kerja bantuan hukum. Kegiatan yang saya lihat untuk penerapan nilai-nilai tersebut, yaitu seperti sidang di pengadilan atas suatu perkara gugatan yang dilayangkan penggugat untuk Kabupaten Polewali Mandar. Nah, kegiatan ini bersentuhan dengan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, di mana sidang tersebut memiliki tahapan-tahapan yang harus dihadiri di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, yaitu tahapan-tahapan persidangan yang nantinya akan menyelesaikan suatu perkara gugatan yang telah diajukan penggugat di pengadilan. Sehingga dalam kegiatan ini, nilai akuntabilitas dapat diterapkan dengan melakukan secara penuh pekerjaan secara efektif dan efisien, sehingga kontribusinya terhadap organisasi kita, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, dengan artinya kita telah mempertahankan aset pemerintah, yang dimana aset pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ini sangat berguna bagi masyarakat Polewali Mandar. Kedua, yaitu kegiatan aksi HAM. Nah, bantuan hukum memfasilitasi Balitbangren untuk melakukan laporan aksi HAM kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk melaporkan aksi HAM yang dilakukan setiap OPD ataupun dinas-dinas terkait dalam melakukan aksi HAM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang dimana dalam kegiatan ini
akan memberikan perlakuan yang adil terhadap anak, perempuan, ataupun penyandang disabilitas. Artinya ada kesetaraan antara ketiganya, tidak ada diskriminasi yang dilakukan antara ketiganya. Itu yang output yang akan kita hasilkan dalam laporan aksi HAM. Nah, apa kontribusinya untuk Kabupaten Polewali Mandar sendiri? Yaitu Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Terima kasih, sampai di situ. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 1, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa kegiatan saya, khususnya penerapan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan kerja. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujud nilai-nilai berikut. Nilai-nilai akuntabilitas. Pertama, kepemimpinan. Kedua, transparan. Ketiga, integritas. Tanggung jawab. Kelima, keadilan. Enam, kepercayaan. 7, keseimbangan. 8, kejelasan. Dan ke-9 adalah konsistensi. Nah, sebagai seorang guru, tentunya saya harus mampu bertanggung jawab kepada tugas saya, baik dalam perencanaan pembelajaran maupun proses pembelajaran, bahkan sampai evaluasi pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini, saya akan coba menjabarkan sedikit kegiatan saya pada kegiatan di mana saya membuat media pembelajaran. Pada tahapan membuat media pembelajaran, yang pertama, membuat ide gagasan. Kedua, menganalisis kebutuhan peserta didik. Ketiga, merumuskan tujuan dan menentukan kerangka isi dalam pembelajaran. Tentunya, ketika kita menggunakan media pembelajaran yang baik, yang menarik, itu akan sangat mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Dan nantinya akan membantu kita dalam menyampaikan beberapa materi, sehingga peserta didik juga mampu menyerap materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ini adalah salah satu kegiatan proses pembuatan media pembelajaran, di mana dengan menggunakan alat sederhana seperti gambar, kemudian gunting, kertas, dan juga tentunya menggunakan dengan yang kedua, melaporkan nilai hasil belajar peserta didik. Nah, setelah proses pembelajaran dilalui, tentunya ada hasil yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik maupun walinya. Namun sebelum itu, guru melakukan pembuatan naskah soal dulu, kemudian melaksanakan ujian, kemudian menganalisis hasil ujian, dan ketiga dan yang terakhir yaitu pelaporan nilai. Nah, pada kegiatan ini, bagaimana caranya seorang guru selalu transparansi kepada peserta didik, pihak sekolah, dan juga wali peserta didik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Ayyubi, peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, kelompok 4, angkatan 1. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan akuntabilitas. Nah, adapun agenda atau kegiatan yang bisa saya lakukan karena saya pendidikan sekolah, maka kegiatan-kegiatan yang bisa mengacu pada akuntabilitas adalah salah satunya yang bisa saya lakukan adalah membuat kegiatan latihan dasar kepemimpinan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah turunan dari akuntabilitas, yaitu kepemimpinan.
Adapun tahapan kegiatan saya adalah pertama mempersiapkan para siswa menjadi pemimpin yang memiliki keterampilan memimpin dan memiliki tanggung jawab. Kemudian melakukan kebinaan, kedisiplinan, kemudian melatih kekompakan, kebersamaan, kekeluargaan dalam sebuah organisasi. Nah, secara tidak langsung siswa akan termotivasi untuk memiliki rasa kepemimpinan di dalam jiwa terkait dengan agenda yang saya akan lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian agenda selanjutnya adalah memberikan kesadaran akan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai siswa, dan ini adalah turunan dari bagian dari tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntabilitas adalah pengertiannya adalah memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian agenda yang saya akan lakukan adalah memberikan pengajaran kepada siswa terkait dengan tanggung jawab, sehingga mereka bisa menanamkan bahwa haknya sebagai siswa untuk mendapatkan bimbingan yang baik dari guru, dan kewajiban sebagai siswa adalah menghormati guru. Saya kira itu adalah beberapa agenda yang saya akan lakukan di tempat kerja atau di lingkungan kerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlah, peserta Latsar Angkatan 1 kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan nilai-nilai akuntabilitas bagi PNS di lingkungan tempat kerja. Saya sebagai guru menerapkan nilai-nilai akuntabilitas diantaranya yaitu: yang pertama, menyiapkan bahan ajar berupa RPP. Kegiatan ini merupakan penerapan nilai dasar tanggung jawab. Sebagai guru, kita wajib menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP agar proses pembelajaran bisa efektif dan terarah. Yang kedua, menggunakan seragam dan atribut sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan penerapan nilai integritas. Nah, di sini sebagai guru kita juga harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya seragam dan atribut. Seragam ini sudah ditentukan. Misalnya setiap hari Senin dan Selasa itu memakai seragam kaki. Hari Rabu memakai hitam putih. Kemudian hari Kamis dan hari Sabtu biasanya memakai batik, dan khusus untuk hari Jumat biasanya kita memakai seragam atau kostum olahraga. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.